Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi di subuh yang barokah ini, Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah sehingga bisa mengisi hari-hari kita ini dengan ilmu, menghadiri majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang perjalanan setelah kematian. Yang kalau kemarin kita berbicara tentang hisab, kalau sekarang kan hisab itu yang terbenak dalam hatinya adalah hisab dan ru'yah ini ya Pak ya. Atau hisab itu dalam benaknya apa Pak? Merokok ini. Ada lagi hisab itu yang penting jangan hisab apa? Hisab sabu-sabu. Nah. Tapi hisab yang di sini yang kalau kita artikan artinya adalah audit. Namun yang diaudit, yang diperiksa adalah amalan seseorang untuk diklasifikasikan mana amal soleh dan mana amal yang buruk. Yang mana para ulama itu membagi hisab menjadi dua, hisab yasir dan hisab apa? Munaqasyah. Adapun orang yang beriman nanti kelak akan dihisab dengan hisab yasirah, hisab yang ringan, yang maknanya adalah akan dihisab oleh Allah secara rahasia, yaitu berdua dengan Allah dan tidak ditampakkan di hadapan orang lain. Ini hisaban yasirah, hisab yang ringan, yang mana nanti Allah pada hari kiamat akan mendekatkan orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian Allah
meletakkan naungannya di atasnya sehingga menutupinya. Lalu Allah berfirman, kamu ingat dosa ini enggak? Kamu ingat dosa ini tidak? Kemudian orang beriman tersebut mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dosa-dosa tersebut diakui oleh hamba tersebut dan melihat bahwasanya dia akan celaka, maka Allah berfirman, aku telah merahasiakannya bagimu di dunia dan aku mengampuninya buatmu di hari ini. Jadi Allah telah satara fid dunya wa ghafara hadzal yaum. Jadi ketika Allah menghisab orang-orang yang beriman, tidak dihisab dengan hisab yang panjang, tetapi tidak menampakkan semua dosa-dosanya, namun sebagiannya. Hal ini hikmahnya adalah agar hamba tersebut mengetahui betapa Allah menyayangi hamba-hambanya. Beda Pak, yang hisab yang munakosyah, yang perhitungannya secara menyeluruh, secara detail, baik kecil maupun besar. Nah, orang yang dimunakosyah oleh Allah inilah yang akan binasa, akan tersiksa dengan pemeriksaan tersebut. Karena orang yang dihisab secara munakosyah itu adalah di hadapan banyak orang, sehingga ia merasa malu dengan dosa-dosanya. Nah, setelah dihisab di sini, maka fase yang berikutnya adalah buku catatan amal. Setelah proses hisab dilakukan, maka kemudian ada yang namanya penerimaan catatan amal. Pada saat itu berdatanganlah catatan amal seseorang selama di dunia. Ada yang menerima buku catatannya dengan tangan tangan kanan, dan ada yang menerima buku catatannya dengan tangan kiri. Kalau menerimanya dengan tangan kanan, berarti apa Pak? Selamat, baik, dia akan hidup bahagia. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan berkata, ambillah dan bacalah kitab ini. Ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Surat Al-Haqqah ayat yang ke-9. Jadi orang yang beriman, orang soleh itu menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Kalau kita saja nih Bapak Ibu nerima dengan tangan kanan, itu pertanda baik. Beda kalau nerima pakai tangan apa? Tangan kiri, mosok nompo tangan kiri nih. Kalau kita saja kan beton sopan nih. Terima tangan kiri. Kalau nanti menerima buku catatan dengan tangan kanan, maka nanti akan bahagia, akan berbangga di hari kiamat dengan isi buku catatan amal yang indah.
sehingga dia akan mengatakan kepada manusia untuk membaca isi catatan amalnya. Orang saja Pak, ketika di dunia nerima rapot nilainya bagus-bagus, mid semester mumtaz, dapat nilai berapa Pak? 100 semua. Wah, Masya Allah, 100 semua atau KKM hampir remedi nah. Kalau seandainya nilainya bagus-bagus, maka dia senang kalau orang lain membacanya. Tapi kalau nilainya banyak yang merah, berusaha Pak? Ditutupi, jangan sampai ada yang tahu. Orang tua pun kalau bisa nggak tahu. Nah, mana rapotnya nggak ada Pak Bu. Beda kalau nilainya bagus, langsung diupload di status ya Pak. Wah, nilainya bagus. Karena memang seperti itulah orang yang menerima buku catatan dengan tangan kanan akan berbangga di hari tersebut. Karena selama di dunia mereka yakin bahwa akan bertemu dengan Allah. Kalau orang yakin akan bertemu dengan Allah, pasti dia akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia mengatakan inni dhonantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Kemudian Bapak Ibu, bagi yang menerima buku catatan dengan tangan kanan ini akan dikatakan kepadanya, Allah berfirman tentang mereka, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang tersebut akan berada di kehidupan yang diridhoi, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kita lihat bagaimana Allah mensifati surga dengan ketinggian, surga yang tinggi. Kalau surga tinggi Bapak Ibu, berarti kita harus memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki iman yang tinggi, amal soleh yang tinggi. Qutufuha daniyah, surga yang tinggi tersebut ternyata buah-buahannya itu dekat. Buah-buahannya dekat, memetiknya mudah Pak. Kalau di dunia buah-buahan itu jauh, ya, kecuali kalau durian yang itu Pak. Boleh apa nih kok? Durian montong Buah-buahan jauh, harus nyenggek dulu pakai bambu, harus manjat dulu. Beda kalau di surga, tinggal metik. Qutufuha daniyah, Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Coba Pak, betapa indahnya ketika di surga nanti dikatakan kepadanya, silahkan makan dan minumlah dengan sedap, dengan nikmat, dengan lezat. Betapa nikmatnya ketika dimuliakan di surga. Makan minumlah dengan nikmat, dengan lezat, dengan sebab amalan yang telah kamu kerjakan di hari-hari yang lalu ketika di dunia. Selamat menikmati
hasil jerih payahmu ketika di dunia. Ibaratnya tinggal memetik hasilnya Pak di surga, tinggal menikmati napa Pak susah payahnya ketika hidup di dunia. Ketika tinggal menikmati hasil kerja kerasnya ketika di dunia, sehingga nanti ketika masuk surga itu Pak sudah lupa dengan seluruh rekosone ning donya niku, udah lupa Pak ketika sudah masuk surga. Sehingga kan nanti yu'ta bi asyaddin nasi bu'san. Nanti Pak di akhirat nanti itu akan didatangkan manusia yang paling sengsara, sing paling rekoso ning donya. Sinten Pak sing paling rekoso ning donya niku? Intinya orang sing paling rekoso uripe, paling susah. Tapi dia termasuk penduduk surga nantinya. Dicelupkan dengan sekali celupan. Dicelupkan dengan sekali celupan ke surga, maka menjadikan apa Pak? Lupa dengan seluruh apa? Rekosone zaman riyen teng donya. Lupa Pak. Padahal baru dicelupkan ke surga. Dan akan didatangkan yu'ta bi an'ami ahli dunya. Nanti juga didatangkan seseorang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Nek teng donya niki sing ingkang uripe paling nikmat sinten Pak? Presiden? Penting ra diutang ya Pak nggih. Masya Allah. Oh pensiunan, Masya Allah nggih nikmat. Nek presiden kok ketinggalan nggih, mikirnya berat, mikir rakyat karena kan berat nggih. Napa Mak? Raja nggih. Atau orang yang paling kaya di dunia, intinya hidupnya paling nikmat. Tapi ternyata ketika dicelupkan ini Pak, yang paling nikmat hidupnya di dunia, ternyata dia masuk neraka. Ketika dicelupkan kemana Pak? Ke neraka itu lupa Pak dengan seluruh kenikmatan dulu ketika di dunia. Seperti seolah-olah belum pernah merasakan nikmat di dunia. Ini kan sebuah motivasi untuk kesabaran, bahwasanya memang di dunia itu ya tempatnya untuk capek, untuk lelah, bukan tempat untuk nyantai. Ada ungkapan yang mengatakan, ini benar tidak Pak? Rugi dunya ora apa-apa, sing penting ra rugi akhirat. Terus Pak Bu, nek kita nggih pengen untung santen nggih. Mila napa doanipun Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang menyedihkan, yang membuat hati ini sedih adalah ketika melihat orang yang di dunianya sudah rekoso, uripe rekoso, ning akhirat mlebu neraka. Enten mboten niku Pak? Kathah nggih. Tiang-tiang ingkang uripe nggih rekoso nggih boten purun salat. Jadi Pak, uripe rekoso ra gelem napa? Ra gelem salat. Niku naminipun rugi donya, rugi akhirat.
Sehingga nanti orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri, maka Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan mengatakan, wahai alangkah baiknya seandainya tidak diberikan saja kitab buku catatan amal ini. Seperti orang yang kalau ujian nggak masuk mesti berharap nggak usah nerima rapot itu. Nggak usah nerima rapot. Pengujian nggak masuk pasti dapat merah semua. Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak mengetahui bagaimana hisabnya terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Orang yang diberi buku catatan amal dengan tangan kiri berandai-andai seandainya apa? Seandainya kematian itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Berandai-andai, Pak, sudah mati sajalah, selesai. Seperti orang yang terlilit utang pinjol. Sing wingi viral nih kok, Pak. Akhiripun bunuh diri. Setiap hari diteror, Pak. Tahu-tahu datang pesanan pinten? Pesanan fiktif. Ada sampai sehari 6 kali. Pak, jenengan tumbas niki, bayar. Akhirnya nggak kuat, bunuh diri. Betapa kejamnya riba. Napa malih pinjol. Sekarang zaman online itu pintu-pintu keburukan terbuka lebar. Ada judi slot. Bahkan ada yang menawarkan, seorang wanita menawarkan dirinya lewat online. Jadi pengen mati saja, selesai. Seperti ketika orang kafir melihat sesama binatang dikisos, terus jadi apa? Jadi tanah, selesai. Maka orang tersebut yang menerima dengan tangan kiri mengatakan, ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadaku, tidak bisa menolongku. Korun hartanya nggak bisa memberikan manfaat. Halaka anni sultaniyah, hilang kekuasaanku. Fir'aun kekuasaannya tidak bisa menyelamatkannya. Nah, kemudian apa, Pak? Allah berfirman kepada para malaikat, khuduhu faghulluh. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Nek dibelenggu niku apa? Tangannya apa, Pak? Ditaruh di leher kayak orang yang sedang dihukum niku nggih. Tangannya apa, Pak? Di leher. Khudhu faghullu. Tsummal jahima sallu. Kemudian masukkan ke neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatannya dari arah belakang, dari arah belakang, tapi nanti yang nerimanya dari kiri, Pak. Fasawfa yad'u thubura, maka dia nanti akan berteriak
celaka aku, ciloko. Waduh, dia akan apa? Berteriak, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa, Pak? Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia bergembira di kalangan kaumnya sesama orang-orang kafir. Innahu dhanna alla yahur, sesungguhnya dia menyangka bahwa sekali-kali tidak dikembalikan kepada Rabb-nya. Maka ada khilaf memang di kalangan para ulama tentang tata cara menerima catatan amal dari belakang. Intinya dia akan menerima dengan tangan kirinya dari belakang, tapi tangan apa? Tangan kirinya. Kemudian dia akan mencela dan menyesali dirinya. Padahal dulu ketika di dunia apa, Pak? Bergembira dengan kaumnya, pede, sok jagoan, seperti anak SMP yang kemarin sok jagoan, ngampelengi koncone, Pak, direkam, membabi buta, bar diciduk polisi pripun? Ciut nyalinya. Pripun, Pak? Kalau anak kita dibully seperti itu, pripun? Marah nggih? Ning ampun diobong nggih. Mesti nggih, orang tuanya mesti nggak terima, pengen apa? Agar disiksa seberat-beratnya, dihukum, dipenjara dengan berat seberat-beratnya. Setelah mereka semua diberikan buku catatan amalnya, maka Allah berfirman kepada mereka, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Nek pun ditampi buku catatan amal, silakan baca. Sebagaimana kalau kita nerima rapat dulu, Pak, ketika sekolah, apakah cuma nerima saja, kemudian apa, Pak? Kantongi gomule, bar niku napa? Diwel-wel terus apa? Dagek tong sampah, kan mboten. Mesti penasaran nggih. Dibaca. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri yang pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Maka pada hari itu semua catatan akan terbuka. Bahkan ketika orang-orang tidak ingin membuka buku catatan mereka, tetap akan terbuka buku catatan tersebut. Rapingin delok, Pak, tapi akan tetap terbuka. Maka jadilah orang kafir, pelaku maksiat akan menyesal pada hari itu. Sebagai penutup, sebuah ayat yang menggambarkan betapa menyesalnya orang-orang kafir dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu, dan diletakkanlah kitab tersebut. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, lalu engkau akan melihat orang-orang yang bersalah. Engkau akan melihat orang-orang yang bersalah merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Wa yaqulun, dan mereka akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, aduhai celaka kami, kitab apakah ini? Kitab apa ini
yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak meninggalkan yang besar, melainkan mencatat semuanya. Gak ada yang tertinggal. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis, Pak. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti kelak menerima buku catatan dengan tangan kanan dengan penuh kebahagiaan, penuh kebanggaan, maka marilah kita isi hari-hari kita dengan kebaikan yang sama saja. Hakikatnya kita beramal soleh di dunia ini itu sama saja kita sedang mempersiapkan buku catatan amal yang akan dibuka dengan penuh keindahan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Sambil di sini barangkali ada yang ditanyakan, monggo kita persilakan. Bertanya Ustaz. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mudah-mudahan apa kesalahan kami saya diampuni karena kebodohan saya. Ini mau bertanya Ustaz kaitannya dengan istilah dicelupkan ke surga. Kalau di dalam bayangan saya itu surga itu tinggi, neraka itu bawah. Terus kalau orang yang dulu selalu bahagia dicelupkan ke neraka, dicelupkan. Kalau ke surga dicelupkan di surga. Itu lalu saya menjadi apa ya, ini perlu penjelasan. Saya jadi ingat ada istilah tidak akan membau atau tidak akan merasakan bau-baunya surga, tidak akan merasakan nikmatnya di taman surga. Kalau ini ada dicelupkan di surga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun sangat Bapak Ibu, nggih, pertanyaan yang bagus sekali berkaitan dengan dicelupkan ke surga. Bapak Ibu sering ngunjuk teh celup mboten? Sering nggih? Nggih. Berkaitan dengan dicelupkan ke surga atau ke neraka, Bapak Ibu, hadis ini adalah hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, yang mana apa? Nanti akan didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia, lalu dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Jadi memang yang dicelupkan itu Pak, itu adalah apa? Penduduk neraka. Penduduk neraka dicelupkan ke neraka. Jadi sebelum nantinya itu masuk neraka nggih, di ken nyicipi rumiyin. Dicelupkan dulu, terus apa Pak? Ditanya sama Allah, gimana rasanya? Masih ingat nggak nikmat-nikmat yang kamu rasakan ketika di dunia? Sebagaimana orang beriman yang beramal soleh, yang itu nanti akan masuk surga, nanti juga dicelupkan ke surga, karena lafadznya itu adalah yusbahu sibghotan fil jannah. Yang namanya yusbahu niku nggih secara bahasa maknanya apa? Dicelupkan ke surga, kemudian ditanya, apakah masih ingat
ya kesusahanmu ketika di dunia, sudah nggak ingat Pak, sudah merasakan nikmat. Menunjukkan apa Pak Bu? Orang beriman ketika di surga baru merasakan apa? Merasakan sekali celupan nikmatnya surga, itu sudah melupakan apa? Sengsaranya di dunia. Demikian pula penduduk neraka yang baru cuma apa? Merasakan satu kali celupan neraka saja, baru sekali celupan neraka saja Pak, sudah melupakan nikmatnya ketika di dunia. Seperti itu nggih, saged dipahami niki nggih Bu nggih. Nah, berarti menunjukkan Bapak Ibu betapa luar biasanya nikmat surga. Sehingga Bapak ketika masuk surga itu sudah hilang perasaan dulu ketika capek, lelah, letih ketika di dunia. Jadi nggak apa-apa nih kita letih, capek, lelah sebentar, namun nanti harapannya adalah mendapatkan kenikmatan abadi di surga. Ngoten nggih, wallahu taala a'lam. Wonten malih Bapak Ibu? Cukup nggih? Menawi boten wonten kita cekapaken makaten Bapak Ibu pengaosan ing kesempatan menika mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luwihipun nyuwun pangapunten. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.